Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titania Rehalubis dengan NIM 08051182429004 dari kelas L2. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita melakukan input data dari GPS dan juga bagaimana cara outputnya. Yang dimana outputnya itu kita bisa menggunakan kan kita bakal transfer dari data dari Garmin, GPS Garmin itu ke software MapSearch. Nah, habis dari MapSearch itu kita bakal langsung bisa divisualisasikan melalui ArcGIS. Nah, jadi di sini dari GPS itu sendiri, GPS adalah Global Positioning System, yang dimana GPS ini tuh jadi dia tuh untuk sistem navigasi yang menggunakan sistem dari satelit, yang dimana satelitnya itu kalau tidak salah dari 24 hingga 30 satelit. Nah, untuk sistem koordinat sendiri, secara matematis, seperti yang kita tahu, sistem koordinat kartesian, dia itu terdiri atas sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana kalau di pemetaan? Kalau di pemetaan, dia itu bukan sumbu X dan Y, tapi longitude dan longitude dan latitude. Yang mana kalau misalnya longitude, dia itu merupakan sumbu yang memanjang atau sumbu yang mendatar atau sumbu X. Kalau misalnya latitude, dia itu sumbu yang vertikal atau sumbu Y. Kalau misalnya longitude, dia itu yang membelah bumi menjadi kalau misalnya longitude, dia itu membelah bumi, dia itu ada di garis meridian meridian Greenwich yang ada di London. Kalau misalnya latitude, dia itu membelah bumi dari kutub utara dan kutub selatan, yang dimana titik tengahnya tuh ada di ekuator, yang dimana itu tuh latitude paling rendah. Oke, jadi kita langsung aja, yang mana pertama-tama kita akan ke MapSearch. Nah, baiklah, di sini kita udah buka MapSearch-nya, yang dimana untuk di MapSearch sendiri dia itu kita bisa transfer dari device-nya yang dengan kita di sini kan ada menu, pada kolom atas itu ada menu, kita klik aja yang di transfer, terus dia itu send receive from device, yang mana ya ini tuh bisa ke device juga, yang mana ada send to device. Tapi kalau misalnya kita mau transfer data dari langsung GPS Garmin, dia tuh langsung bisa ke receive from device. Nah, bagaimana sih kita dapat data yang ini? Nah, kita tuh bisa dapat dengan plotting di GPS Garmin. Kalau kami kemarin pakainya GPS Garmin 79S. Nah, yang pertama bagaimana caranya? Yang pertama kita tuh dapat menyalakan alat. Nyalakan dulu, dia tuh bakal tombol power. Terus lalu masuk ke menu kalau misalnya udah ada displaynya. Terus ke setup, terus ke units atau position format. Terus langsung kita bisa hubungkan GPS handnya dengan laptop, lalu buka MapSearch. Nah, terus kita pilih yang transfer ini dan klik receive from device untuk memindahkan data dari GPS Garmin atau GPS hand yang nah ini kan udah titiknya nih, kita bisa ini agak lama jadi aku bakal skip aja biar kita bisa lihat enggak, bismillah. Sini kan ada ininya kayak tanda bendera gitu, bisa di zoom in. Yang pasti ini tuh titik koordinat yang ada di Unsri, soalnya kami plottingnya di Unsri. Oke, ini udah ada. Nah, ini tuh bisa kita ganti namanya biar menjadi lebih singkat aja. Aku bakal langsung jadiin satu. Oke, ini bakal aku skip aja.
Nah, kalau misalnya namanya udah diganti, di sini kita bisa langsung save filenya tuh jadi format txt atau text. Nah, untuk format dari filenya tuh kan JPX. Di sini bisa dilihat di sini. Nah, bagaimana kita apa sih? Ini kan aku udah ada filenya nih. Gimana caranya kita bagaimana caranya tadi aku masukin filenya tadi tuh ya ke file, terus ke open, terus bakal buka filenya yang ini tadi. Itu bakal dari sini yang ini. Nah, habis itu tadi aku ganti namanya kan. Nah, habis itu kita bisa langsung ke file lagi, terus ke save as. Nah, save as ini tuh untuk namanya terserah mau simpan yang mana. Ini bisa ke langsung ke PC-nya, terus mau maksudnya tuh mau simpan mana tuh terserah. Jadi kalau misalnya aku mau karena aku mau simpan di sini, jadi aku bakal di sini aja. Nah, terus save as type-nya ini bakal aku ke text yang ada ini, text tanda kurung tab delimited dengan format .txt. Nah, ini bisa langsung bisa di sini. Terus kita bisa langsung di save aja. Tapi karena aku ini udah ada yang aku save, jadi tidak perlu lagi. Nah, ini untuk map search sampai di situ udah selesai, udah bisa di out. Nah, terus kita bisa ke Excel, yang dimana di Excel ini tuh kan ada, kalau misalnya buka Excel kan bakal gini kan. Nah, gimana caranya kita buka filenya tadi? Bisa ke klik open ini, terus kita ke di sini tuh bisa ada langsung, tapi bisa ke this PC dan cari di mana ini tempat simpannya tadi, atau enggak ke browser dan ininya diganti jadi all files. Nah, di sini bakal ketemu nih, udah dapet kan? Kita langsung klik ini aja dan langsung klik open. Nah, sebenarnya untuk yang ini tuh kita bisa langsung aja bikin di new file, blank workbook kan. Nah, di blank workbook ini kita tuh copy paste yang namanya titik 1 hingga titik 5, walaupun tadi udah aku ganti 1 sampai 5, tapi gak apa-apa. Titik 1 sampai titik 5 ini tuh dimasuk di copy paste, terus posisi ini juga di copy paste. Nah, kalau misalnya udah di copy paste, ini di copy paste di workbook yang baru. Ini aku copy saja. Dia tuh seperti ini nanti. Nah, yang dimana positionnya ini tuh karena ini udah sistem koordinat ya longitude latitude desimal, jadi ini nggak perlu diganti lagi jadi desimal, karena yang kita butuhin tuh kan desimal kan. Nah, tapi kalau misalnya itu masih dalam bentuk DMS seperti ini kan DMS tuh positionnya. Nah, ini tuh kita harus ganti jadiin desimal dulu. Gimana caranya? Aku bakal kasih tahu secara singkat. Kita klik aja sama dengan di workbook yang baru lah ya, bisa ya. Nah, di sini tuh kan di sini tuh S3, soft 3, berarti dia tuh minus 3 kan. Tapi di sini aku gak bakal namain ini dulu, aku bakal namain 3 karena ini tuh latitude derajatnya, ini derajatnya 3, terus tambah plus. Nah, habis plus ini kan minute tuh yang 13 nih, soalnya ini kan di MS
minute, second. Ini minute, ini second. Derajat, minute, second. Nah, derajatnya 3. Terus ditambah, kita klik 13. Nah, kalau misalnya minute, itu dibagi dengan 60. Terus kita tambah lagi. Nah, yang second ini, yang 163 ini, kita bagi dengan 3600. Soalnya dia itu second. Nah, kita klik enter dan udah didapetin desimalnya. Nah, ini bisa minus juga, tapi gak bisa ya. Ya maka dari itu tambah minusnya nanti aja, ini bakal kepengaruh. Nih, ini udah dapet latitude longitude desimalnya. Dengan derajat ditaruh langsung, terus menitnya dibagi 60, terus secondnya dibagi 3600. Karena aku udah ada filenya di sini, udah aku copy semua namanya. Ini ya, ini bisa namanya itu terserah ya, bisa 1 2 3 4 5, bisa titik 1 2 3 4 5, bisa juga A 1 2 3 4 5, B 2 1 2 3 B 1 2 3 4 5, C 1 2 3 4 5, ya variabel sesuka kalian. Nah, karena ini udah ada, ini karena posisinya udah, ini juga udah bukan derajat minus second, jadi ya kita bisa save aja langsung. Baik, tadi tuh ada gangguan sedikit, maaf. Nah, untuk cara nge-save-nya, kita bisa ke survei di sini yang udah kita copy paste semua di tabnya apa, di workbook Excel yang baru. Ini udah. Terus kita ke file dan kita save as. Save as-nya itu ya mau di mana tak foldernya. Nah, di sini save as type-nya itu yang text dengan tanda kurung tab delimited. Udah, kita klik yang save. Karena udah ada, jadi aku bakal di sini kita bisa langsung ke ArcGIS. Nah, kalau misalnya udah kebuka ArcGIS-nya, di sini kita bisa ke file, bisa ke add data, terus ke add xy data, yang dimana ini karena titik koordinat ya. Nah, di sini kita bisa upload dengan klik yang browse ini. Terus tunggu aja. Ini bisa langsung connect to folder biar ribet. Oke, baik. Ini tuh udah aku masukin dari file yang tadi yang kita ada edit di Excel tadi. Nah, caranya tuh yang ya kayak tadi. Ini aku langsung giniin soalnya tadi tuh ada kendala yang dimana tiba-tiba gak muncul, padahal untuk format data yang dimunculkan itu sudah ada table yang harusnya udah muncul, tapi tadi itu nggak muncul. Tadi itu ada kendala sedikit. Nah, tapi ini udah dimasukin. Nah, kalau misalnya ini tuh udah, itu bisa ini tuh kalau misalnya udah masukin tadi tuh untuk ininya nih, untuk saya kan add data ke xy data, terus nah ini tuh kalau dimasukin yang untuk koordinat sistemnya itu WGS 984, kita bisa ke edit, terus tuh langsung ya pilih langsung WGS 84, langsung klik OK. Tapi ya somehow tadi tuh kayak gak muncul, padahal formatnya udah tuh udah beneran tables seperti yang dilihat ini, tapi gak muncul.
tapi gak apa-apa, ini udah dimasukin tadi. Nah, kalau misalnya udah dimasukin gini tuh, kita bisa langsung base map. Kita add base map, terus ke imagery. Oke, ini load. Agak loading. Nah, kalau misalnya gini tuh tinggal di layout. Baik, di sini aku bakal langsung ke kesimpulan. Yang pertama, kita dapat mentransfer mentransfer file dari GPS Garmin ke MapSearch, yang dimana kita tinggal ya ke menu yang ada di kolom atas tuh kan ada transfer terus bakal ada receive data dari GPS. Yang dimana untuk ada data dari GPS itu ya kita melakukan plotting. Plottingnya tadi itu tuh ada tata caranya, yang dimana pertama-tama kita menghidupkan GPS-nya tadi. Nah, kalau misalnya udah dihidupkan GPS-nya, kita ke menu, langsung ke setup, dan langsung ke unit atau ke position format. Nah, terus kalau misalnya kita udah di lokasi yang kita mau plotting, kita langsung aja tekan mark, terus bakal muncul kayak Windows atau layar save waypoint. Nah, terus kita bakal hubungin GPS-nya ke MapSearch dan pilih transfer, yang tadi transfer receive data from device. Oke, kalau misalnya untuk membuat titik koordinat di selanjutnya itu membuat titik koordinat di MapSearch, di mana kita udah dapet titik koordinatnya. Selanjutnya kita ke Excel. Kalau misalnya dia tuh masih DMS atau degree minute second, ya kita ubah jadi latitude longitude yang desimal seperti yang aku bilang tadi. Kalau misalnya derajat itu langsung aja tulis. Kalau misalnya south itu minus, kalau misalnya north itu tuh enggak minus, atau ya positif lah kalau misalnya bisa dibilang positif. Terus bakal ada minute. Kalau misalnya minute-nya itu seperti tadi 13, ya tinggal dibagi aja sama 60. Karena kenapa minute? Karena minute itu kan ya 60 menit dalam 1 jam lah ya kan. Jadi 13 dibagi 60. Terus untuk secondnya tadi dibagi dengan 3600 karena 1 jam ada 3600 detik. Baik, saya kira hanya segitu video untuk hasil pembahasan dan kesimpulan saran dari laporan input output GPS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.